Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sekalipun kita tidak bisa berjumpa karena situasi sekarang ini, kita masih ibadah online. Tetapi saya percaya bahwa damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal tinggal di dalam hati kita semua. Tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Sehingga saya percaya bahwa kita bukan dikalahkan oleh keadaan, tetapi kita menang seperti Raja Wali yang tetap menikmati hidup di tengah badai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati para umat-Mu, jemaat-Mu, dan hati kami semua ketika mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan iman kami, semangat kami, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kurang iman, Tuhan tambahkan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saya punya satu benda yang harganya sangat tidak ternilai. Benda ini sangatlah berharga, bahkan kalau dibandingkan dengan triliunan rupiah, benda ini sungguh bukan tandingannya. Atau bisa di atas triliunan rupiah kalau mau dirupiahkan. Barang ini harganya murah mungkin, tapi kalau dari segi nilai, tidak ada uang yang melebihi barang ini. Apakah Bapak Ibu tahu dan Saudara tahu nama barang itu apa? Nama benda itu adalah Alkitab. Bapak Ibu dan saya semua, saya yakin punya yang namanya Alkitab. Tapi pernahkah Bapak Ibu dan saya merenungkan bahwa firman Tuhan ini adalah lebih berharga daripada banyak hal. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang firman Allah adalah jawaban. The word of God is the answer. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya baca buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur mengatakan berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi pemazmur, Alkitab atau firman Tuhan adalah sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting. Nilai yang sangat luar biasa. Karena Alkitab berbicara tentang hidup dan matinya manusia. Kalau tidak mengenal Alkitab, maka kebinasaan akan menjadi milik seseorang. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Rupanya untuk kebutuhan tubuh kita ini kita perlu roti. Tapi untuk roh kita butuh firman Allah. Itulah yang membuat kita bisa hidup. Hidup yang sejati.
Kemudian Tuhan Yesus pernah mengatakan juga di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Penting sekali bagi Tuhan Yesus untuk ada firman Allah tinggal di dalam hati kita. Kemudian dilanjutkan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Allah tinggal di dalam hati kita, rupanya ada kaitannya dengan keberhasilan hidup kita. Dengan bagaimana Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Jadi firman Allah adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemazmur, bagi Tuhan Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri. Kita butuh firman Allah. Dan firman Allah itu tidak ada bandingannya dengan apapun. Nilainya sangat luar biasa. Harga Alkitab kita mungkin harganya hanya 100.000 atau ada yang 200.000. Tapi nilai dari Alkitab, nilai dari firman Allah itu sangat tidak terhingga. Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi firman Allah sangatlah penting dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mengapa firman Allah sangat penting dan sangat tidak ternilai harganya? Yang pertama, firman Allah menjawab dengan tuntas kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang keselamatan. Hanya Alkitab yang bisa menjawab kebutuhan dasar manusia tentang keselamatan. Tidak ada buku lain yang sanggup menjawab bagaimana caranya manusia bisa diselamatkan. Hanya firman Allah yang sanggup menjawabnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, punya yang namanya tubuh, punya yang namanya jiwa, perasaan dan kehendak, kemudian punya yang namanya roh. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini membuat manusia memiliki hubungan, memiliki ketergantungan dengan Allah. Manusia kalau mau hidup sejati, dia harus selalu berelasi dengan Allah. Selalu berelasi dengan Allah. Jadi kita itu diciptakan manusia punya roh untuk bisa kita berkomunikasi dengan Allah. Dan komunikasi dengan Allah adalah sebuah kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta. Jadi di luar Allah kita binasa. Maka ingat peristiwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak taat pada firman Allah. Mereka mengabaikan firman Allah. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Manusia yang sejatinya harus berhubungan dengan Allah atau harus terikat dengan Allah, sekarang harus dipisahkan. Dipisahkan karena apa? Karena Allah itu kudus, manusia sudah berdosa. Kekudusan dengan keberdosaan itu tidak bisa menyatu. Maka manusia diusir dari Taman Eden, dari hadapan Allah. Manusia ketika sudah diusir, rusaklah pikirannya, rusaklah perasaannya, rusaklah tindakannya. Dan bahkan akan berujung pada kebinasaan kekal. Itulah sebabnya bahwa kita butuh Allah di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab menjawab kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang keselamatan. Yaitu tentang keselamatan. Supaya kita bisa kembali dipulihkan hubungan kita dengan Allah dan kita menjadi hidup normal, hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Jauh dari penderitaan. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius
pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Jadi, mengapa firman Allah penting? Karena firman Allah menjawab kebutuhan dasar manusia tentang keselamatan. Di sini dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Kitab suci dapat memberi hikmat kepada saya dan Bapak Ibu semua. Tidak berhenti sampai di situ. Dia dapat menuntun kita kepada keselamatan. Kepada keselamatan yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa berartinya firman Allah ini. Firman Allah adalah sebuah jawaban. Sebuah jawaban yang menjelaskan dengan tepat dan benar siapa juru selamat yang sesungguhnya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya. Firman Allah adalah sebuah wahyu yang dinyatakan oleh Tuhan secara khusus. Wahyu itu berarti cara Tuhan secara khusus untuk memperkenalkan dirinya dan keselamatan yang ada di dalam Dia kepada manusia. Jadi betapa berharganya Alkitab ini. Alkitab ini menyangkut hidup dan matinya kita. Kalau kita mau binasa, jauhkanlah firman Allah dari hidup kita. Kalau kita mau hidup benar, hidup yang berbahagia, mari kita menyukai firman Allah. Mari kita membaca, merenungkannya siang dan malam. Kita butuh firman Allah. Saya bersyukur diingatkan oleh Tuhan bahwa firman Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mengapa firman Allah begitu berharga atau begitu bernilai dalam hidup kita? Karena firman Allah membuat kita menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah masa pandemi seperti sekarang ini adalah sebuah ujian yang besar. Dan orang-orang yang menang di masa pandemi seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kurang beriman, orang yang setengah-setengah beriman, atau yang tidak beriman, dipastikan di masa keadaan seperti ini akan goncang hidupnya. Bahkan bisa hancur hidupnya. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi orang beriman, tidak ada pilihan lain. Kita harus datang mengaku pada Tuhan. Tuhan, selama ini saya sudah menjauhkan diri dari firman Allah. Sekarang saya mau kembali dengar firman Allah. Karena firman Allah menimbulkan atau menciptakan sebuah iman di dalam diri kita. Kita lihat dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Jadi iman timbul, iman muncul, iman tercipta dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus, spesifik bahwa iman timbul atau tercipta dari seseorang yang mau mendengar firman Allah. Jadi itu sebabnya memang firman Allah begitu penting dalam hidup kita. Mari kita evaluasi hidup kita. Apakah kita sudah menjadikan firman Allah sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita? Mari, jangan coba-coba menjauh dari firman Allah. Jadikan firman Allah sebagai kesukaan dan kegemaran dalam hidup kita. Kita punya banyak hobi. Saya punya hobi main futsal, ya senang main futsal. Kemudian saya punya hobi renang. Itu sangat menyenangkan. Ketika saya nanti bermain futsal rasanya sekalipun capek, tapi senang sekali. Tapi Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Hobi harus ditambahkan satu lagi. Yaitu hobi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ini sangat penting.
Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang beriman. Bukankah kita senang sekali kalau kita dikenal sebagai orang yang beriman? Contohnya kalau kita pergi ke sana, ada orang menceritakan tentang kita. Oh iya, Kristen itu terkenal sebagai orang yang beriman. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang hidupnya berubah, beda dari yang lain. Contohnya. Ya, jadi caranya adalah apa? Firman Allah kita baca dan renungkan setiap hari. Sebab firman Allah adalah sebuah jawaban dalam hidup kita. Untuk membuat kita menjadi orang yang beriman. Yang tentunya berdampak bagi banyak orang. Yang ketiga, kita belajar yang ketiga. Mengapa firman Allah begitu berharga dalam hidup kita? Karena firman Allah menjawab kebutuhan kita tentang seorang guru. Guru yang hebat. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Allah menjawab kebutuhan kita tentang seorang guru. Kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan Allah, yaitu Alkitab kita ini, memang bermanfaat untuk mengajar. Alkitab, kata firman Tuhan ini, bermanfaat, punya kepentingan, punya fungsi untuk mengajar kita ya, mengajar kita yang membacanya. Kemudian, firman Allah ini memiliki manfaat untuk menyatakan kesalahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita seringkali merasa benar. Tetapi ajaibnya firman Allah seringkali menyatakan bahwa kita salah. Jadi firman Allah adalah sebuah cermin bagi kita. Sehingga kita tidak bertindak secara ceroboh. Jadi firman Allah adalah sebuah jawaban. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak rusaknya. Profesor Stanley Heath, pendiri Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, tempat di mana saya kuliah dahulu, mengatakan seperti ini. Manusia akan semakin rusak moralnya. Akan semakin merosot hidupnya kalau menjauh dari firman Allah. Coba dengan diri Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Coba jauhkan hidup saudara dari firman Allah, dari Alkitab. Maka dipastikan saudara dan saya kalau berani menjauhkan diri dari firman Allah, kita akan mengalami kemerosotan moral. Cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara. Semua merosot kalau kita menjauhkan diri dari firman Allah. Sekarang waktunya kita kembali pada firman Allah. Maka segala sesuatunya yang merosot tadi itu dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau mengambil keputusan. Sejak tahun 2020 ini. Saya mau fokus kembali lagi merenungkan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan. Dan saya percaya sesuai dengan janji Tuhan. Saya akan diperbaiki kelakuannya. Akan dinyatakan kesalahannya. Sehingga menjadi bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam berbicara, bijaksana dalam bermasyarakat, bijaksana dalam segala sesuatu. Sebab firman Allah katanya di ayat 15 ini memberi hikmat kepada kita. Jadi kita bisa menjadi orang bijaksana kalau kita mau setia pada firman Allah. Dan Tuhan mengatakan di sini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Bukankah ini tugas seorang guru? Ternyata Tuhan yang menciptakan kita tahu kebutuhan kita. Karena kita sudah rusak oleh dosa dan perasaan kita sudah merosot ke bawah, pikiran kita merosot, moral kita merosot, maka perlu ada yang mengajar kita. Kalau kita mencari pengajar-pengajar dalam bentuk manusia, maka pengajar-pengajar dalam
manusia yang ada di dunia ini, mereka semua punya keterbatasan, punya kelemahan. Moral mereka bisa dikatakan standarnya kurang dari yang seharusnya, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kepintaran mereka tidak sesuai dengan standar Allah. Segala sesuatu tidak sesuai dengan standar-standar Allah. Itu sebabnya ketika mereka mengajar kita, mereka hanya dapat menjawab sebagian persoalan-persoalan hidup kita. Dan kita butuh guru, banyak sekali guru. Tetapi kita bersyukur Allah menyediakan firman Allah sebagai guru buat kita. Yang bisa ada 24 jam satu hari di kita. Bisa kita simpan firman Allah sekarang ada di HP. Bisa kita bawa kemana saja. Ini adalah guru yang akan mengajar kita. Mari kita tundukkan hati kita sebagai seorang murid. Datang pada firman Allah. Setiap hari, Tuhan saya butuh firman Allah. Setiap saat, karena merenungkan pagi, siang, dan malam. Kita renungkan setiap hari. Maka sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia dan sanggup menjadi berkat. Kita kembali kepada Mazmur pasal yang pertama itu sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Hobinya, kegemarannya, kesukaannya adalah firman Tuhan. Kalau saudara belum suka pada firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan Anda dan saya, saudara belum menjadi orang yang berbahagia. Menurut ukuran Tuhan ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kunci bahagia di sini. Maka apa yang terjadi ayat 3? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya hidupnya sehat, hidupnya segar, ya memang berbahagia. Kemudian yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apabila kita menjadi orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, maka firman Tuhan berjanji bahwa kita seperti pohon yang tidak akan layu daunnya. Artinya sanggup bertahan, tetap menjadi berkat di tengah situasi sulit, bahkan di tengah situasi yang mewah sekalipun tetap kita kuat, tetap kita pegang kebenaran, tinggal di dalam kebenaran. Dalam segala situasi tidak mempengaruhi iman kita, tidak mempengaruhi moral kita, tapi moral kita menjadi semakin baik, semakin baik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan berhasil dalam rumah tangga. Kita akan berhasil dalam kehidupan pribadi. Berhasil dalam lingkup pelayanan. Berhasil di tengah-tengah masyarakat. Janji firman Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita hari ini. Firman Tuhan adalah jawaban. The word of God is the answer. Karena firman Allah menjawab kebutuhan manusia tentang keselamatan. Tentang Allah. Bagaimana hubungan kita bisa dipulihkan dengan Allah? Kuncinya ada di firman Allah. Kalau orang mau selamat, ada di firman Allah. Kemudian yang kedua, firman Allah adalah jawaban. Karena firman Allah menolong kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kokoh. Memiliki moral yang baik. Memiliki kebijaksanaan yang baik. Kemudian yang ketiga, firman Allah adalah sebuah jawaban yang akan menolong kita akan kebutuhan seorang guru yang tidak terbatas. 24 jam bisa satu hari dia ada untuk mendengarkan kita. Dan dia mengenal kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman Allah dalam bentuk
pribadi. Firman Allah Tuhan Yesus dalam bentuk tertulis adalah Alkitab kita ini. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk semakin mencintai firman Allah. Coba pikirkan bagaimana sikap kita selama ini. Apakah kita mengabaikannya, malas membacanya? Sekarang mari kita akui dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, firman Allah sangat saya butuhkan dalam hidup saya. Yakini dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan saya juga meyakininya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa kami butuh firman Allah. Dan firman Allah adalah sebuah anugerah yang disediakan oleh Tuhan bagi kami. Untuk kami boleh hidup berbahagia dan berkemenangan di tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.